Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam program Belajar Membaca Al-Qur'an Metode Salami. Sahabat salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar bagaimana caranya saat kita sedang membaca Al-Qur'an lalu kita ingin menghentikan bacaan, atau yang biasa kita kenal dengan waqaf. Ketika kita waqaf ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, cara waqaf adalah dengan mengganti harokat huruf yang terakhir menjadi harokat sukun. Sekali lagi, dengan mengganti harokat pada huruf yang terakhir menjadi harokat sukun. Contohnya saat kita baca Fatihah, misalkan salah satu ayatnya berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada tulisannya di situ tertulis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf terakhir adalah huruf nun, dan ketika waqaf nun fathah kita ganti menjadi harokat sukun. Sahabat salami rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan, apabila huruf hijaiyah berharokat sukun, maka huruf tersebut harus benar-benar ditampakkan makhraj dan sifatnya. Pada huruf nun tadi, kita tahu salah satu sifat dari nun adalah hunah atau berdengung. Maka cara membacanya seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Rabbil Alamin. Sisakan sedikit dengung pada huruf nun. Tidak boleh kita membaca seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tanpa dengung sama sekali. Jadi kita sukun huruf yang paling akhir dengan kita tampakkan makhraj dan sifatnya. Yang selanjutnya, apabila sebelum huruf yang terakhir berharokat pendek, maka waqafnya juga dibaca pendek. Misalkan pada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahadun. Sekali lagi, Qul huwallahu ahadun. Ketika waqaf, maka kita baca Qul huwallahu ahad. Pada ayat ini huruf yang terakhir adalah dal, dan sebelum dal adalah huruf ha berharokat fathah yang dibaca pendek. Maka waqafnya juga kita baca pendek. Tidak boleh kita membaca seperti ini, Qul huwallahu ahad. Tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya, apabila sebelum huruf yang terakhir terdapat huruf mad sehingga dibaca panjang, maka waqafnya juga dibaca panjang. Kita kembali melihat contoh pada surat Fatihah ayat yang kedua tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum huruf nun yang terakhir pada lafaz alamin adalah huruf ya sukun, di mana huruf ya sukun adalah salah satu dari huruf mad sehingga dibaca panjang. Jadi jika sebelum huruf akhirnya dibaca panjang, maka waqafnya juga dibaca panjang. Yang selanjutnya, jika sebelum huruf akhir berharokat sukun, sekali lagi, jika sebelum huruf akhir sudah berharokat sukun, maka cara bacanya adalah dibaca apa adanya. Seperti lam yalid walam yulad. Di situ huruf terakhir adalah dal dan dalnya sukun. Maka ketika huruf akhirnya sukun, kita baca seperti apa adanya. Lalu yang selanjutnya, jika huruf yang terakhir berharokat tasdid,
maka cara wakafnya adalah dengan menahan sejenak lalu baru dilepaskan sifat-sifatnya. Misalkan kita ambil contoh pada surat Al-Lahab ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabin wa tab. Perhatikan wa tab. Huruf terakhir adalah huruf ba berharokat tasdid. Jadi kita tidak boleh membaca seperti ini, membaca misalkan dengan langsung menampakkan kolkolahnya. Misalkan seperti ini, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tidak boleh. Jadi kita tahan sejenak baru dilepaskan sifatnya. Kita tahu huruf ba adalah salah satu dari huruf kolkolah, yang mana kolkolah adalah bunyi pantulan, bunyi tambahan berupa pantulan. Jadi yang benar cara bacanya seperti ini. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Ditahan sejenak baru dilepaskan sifat-sifatnya. Sahabat salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum cara wakaf yang saya sebutkan tadi oleh ulama ahli tajwid disebut dengan istilah wakaf taskin atau iskan, yakni wakaf dengan cara mensukun huruf yang terakhir. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita bersama-sama. Kita akan berjumpa kembali pada pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.